Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'alana hikmataka wansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan insya Allah dengan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali bersilaturahim dalam kajian Qur'ani Jernih. Insya Allah pada malam hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Tentunya salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir dalam ta'lim yang mulia ini memperoleh syafaat yaumil akhir dan dipertemukan di rodoh min riyadil jannahnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kita. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam ta'lim kita yang mulia ini yang terhormat Ustadz Naziruddin Khalid. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat apa ada Ustadz? Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi Warahmatullahi tatimmu wabarakatuh. shalihat wa bi 'afihi wa ghufranihi tubaru dhunub as-sayyi'at wa bi rahmatihi tunalu al-ghaib wal hajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul alamin wa jamil kainat wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi uhiya ilaihi al-wahyu wal mu'jizat. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الكريم والرسول العظيم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها السادة والسيدات, Assalamualaikum وحياتكم Bapak Ibu yang memuliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT di malam hari ini. Kita kembali hadir, dipertemukan oleh Allah SWT dalam rangkaian kajian yang kita namakan Quranic Journey. Semoga pertemuan demi pertemuan menambah wawasan kita, paling tidak menyegarkan kita kembali dari apa-apa yang telah kita pahami, yang telah kita baca, yang telah kita dengar tentang kalamullah, tentang firman-firman Allah, tentang ayat-ayat Al-Quran, dan juga kajian-kajian surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Samping itu kita juga sedikit demi sedikit mendalami, memahami pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, baik berupa hadis-hadis qudsi, al-ahadits al-qudsiyah, yakni hadis-hadis qudsi, dan juga hadis yang berisi doa-doa. Semoga doa-doa ini membekali kita untuk kehidupan keseharian kita, untuk bisa menerapkan, mengaplikasikan doa-doa yang dipanjatkan juga oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu muliakan, hari ini kita akan membahas surah Al-Hadid ayat 6 sampai 8. Al-Hadid ayat 6, 5 sampai 7 maksudnya, ayat 5 sampai 7. Lalu kita juga nanti pada ikhtisaru surah, kita akan membahas tentang surah setelah surah Yasin. Surat Yasin adalah surah ke-36. Malam hari ini kita akan memasuki surah ke-37, yakni surah As-Saffat. Apa itu makna Saffat? Lalu apa isi kandungannya, dan ternyata ada manfaat-manfaat, faidah-faidah yang perlu kita ketahui, atau Bapak Ibu sudah tahu sebelumnya, tetapi mengingatkan kembali tentang fawaidus suwar,
faidah-faidah surah dalam Al-Quran bagi kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu muliakan, seperti biasa kami mempersilahkan kepada Bapak Ibu yang barangkali sudah menebalkan surah Al-Hadid dari ayat 5 sampai 7, bahkan mungkin sudah menuliskan kata demi kata di dalam surah Al-Hadid ayat 5 sampai 7 ke dalam kolom-kolom yang tentu saja kurang ya, yang sudah tersedia tapi saya kira kurang. Kami berikan kesempatan siapa yang akan menampilkan di layar kita, Bapak yang muliakan. Silakan. Biasanya Bunda Riri, Bunda Eli, silakan Bunda Eli. Alhamdulillah, luar biasa hari ini nih Bunda Eli ya. Bunda Eli. Oke, silakan Bun. Wow, luar Dikatasin biasa. lagi Bun. Katasin Bun. Bawahnya juga lengkap, subhanallah. Katasin, Masya Allah. Iya, Bunda Eli ada berapa kolom yang sudah ditulis? Oh, suaranya speakernya Bun, mohon maaf speakernya ketutup Bun. Speakernya belum kebuka. Oh iya, 49 Ustadz, jadi disambung ke sebelah. 49, subhanallah, barakallahu fi, luar biasa. Makasih Bun, ya Bunda Eli. Selanjutnya Bunda Adina, Bunda Adina, silakan. Oh ini Bunda Riri sebentar ya. Bunda Riri dulu yang jauh Ustadz. Oh gitu boleh. Aduh, terima kasih. Subhanallah. Kelihatan Ustaz? Iya. Kelihatan ada tulisannya. Iya kalau walaupun jauh ya. Saya kolom? ada 56. 56. Masya Allah. 56. Baik. Ini lanjut dengan Bunga Dina. Assalamualaikum. Peserta aktif luar biasa ini. Bunga Dina, Bunda Dina silakan. Bunga Dina. Ayo Bunda ditampilkan. Iya, speakernya Bun. Ya. Ya udah. Sudah Pak Ustaz. Oh iya, alhamdulillah sudah ditebalkan. Kalau kolomnya jumlahnya berapa kolomnya, Bun? Kolomnya 52 Ustaz. 52. Tadi Bunda Lwi, Bunda 56 ya? Iya. Bunda Riri 56. Ya, Bunda Ngadinah ini Bunda Dina 52. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Nanti kita cocokkan ya Bun ya. Iya. Terus Bunda Sri. Siapa lagi? Ini Bunda Sri di WRT nih. Bu Sri, silakan Bun. Oh, sudah tebal. Katasin lagi Bun. Iya, alhamdulillah. Kalau kolomnya sudah diisi Kolomnya ke atas, Bun. Sudah. Ya Allah, hebat benar. Berapa kolom, Bun? Berapa jumlahnya, Bun? 49 Ustaz. 49 nggak apa-apa. 49 ada 2 orang. Yang lain 52 nanti gampang mungkin tinggal ditambahin. Iya, nanti ada yang di double mungkin. Atau nanti yang 52 kebanyakan, nggak tahu juga, nanti kita lihat ya. Ini sama Pak Haji biasanya Pak Haji, silakan Pak Haji Jana, Pak Haji Farid. Iya. Izin Ustaz. Enggak. Oh iya, subhanallah. Selanjutnya kolomnya ada berapa Pak Haji? Ini saya kebetulan 55 Ustaz. Dekat Pak Haji. Sampai penuh. Kembaran sama Bu Riri biasanya. 5556. Ini sampai detail luar biasa ya berarti ya. Pak Haji Farid, assalamualaikum. Barangkali udah. Pak Haji Farid, monggo. Iya. Ke atasin lagi Pak. Iya, betul. Kolom-kolomnya Pak ke atasin Pak. Betul, naik ke atas Pak Ferry. Ada berapa ininya Pak kolomnya? Berapa kolomnya? Saya baru sampai Warosul 32. Oh, 32 iya. baru separuh. Baru sebagian ya. Tapi udah 32, udah banyak ya. Subhanallah. Baik. Ustaz, mungkin ini masukan Ustaz, kalau saya bikin kolom sendiri Ustaz, jadi dari awal begini, jadi enggak. Oh gitu, nggak apa-apa. Jadi malah bagus tuh. Iya, ya. bagus dipisahin. Oh gitu kan. Wah, jadi mau nanti, oh iya nih bener. Bapak Ibu yang muliakan, nanti boleh tuh dibuat apa semacam apa ya, tabel ya. Tabel, wah, luar biasa tuh, ada ini ya, ada ide ya. Jadi Bun gini, maksud saya dibuat tabel nanti kan ini surah Al-Hadid ya. Surah Al-Hadid ayat 1 itu berapa kata?
Iya. Berapa kata, berapa isim, berapa fiil, berapa huruf. Itu bikin tabel sendiri nanti. Boleh tuh. Wah, itu luar biasa ini. Yang ini nggak saya pakai Ustadz. Oh, nggak dipakai. Coba nanti kita betulin ya. Gitu. Coba sebentar. Barit nih, sebentar. Ini nggak dipakai. Yang pakai yang mana, Pak Barit? Saya bikin sendiri. Jadi yang punya Ustadz yang penuh saya print banyak. Jadi, Oh iya. mungkin Benar, kalau karena nanti insya Allah kurang. kalau untuk apa berikutnya mungkin nggak usah pakai tabel gini. Jadi dibikin Oh, tersendiri. sendiri saja. Bagus ya. Boleh usulannya. Jadi besok berarti. Tapi karena sudah jadi ya. Iya, itu kan Sudah bisa jadi jadi. benar. Ini ide bagus. Jadi bahkan nanti tabelnya gini. Ini ide bagus. Jadi Bapak Ibu bikin tabel sendiri, terus bikin resume tabel. Masukin resume tabel itu di belakang nanti. Tadi itu ayat surat Al-Hadid ayat 3. Jumlah katanya 56, misalkan 56. Isimnya berapa, fiilnya berapa, hurufnya berapa. Itu ya. Itu. Jadi itu perlu berarti apa namanya Biar itu. lebih jelas lagi, Ustadz. Iya, jadi nanti itu kena sendiri. Jadi ini juga jadi apa Bisa namanya? di-clipping, dijilid ya Ustaz. Bukan Ya, betul. masalah. Dipersurat. Tapi ini suatu terobosan bagus nih. Jadi kalau ini, saya tahu jumlah hurufnya itu berapa itu. Nanti di ujung di total. Enggak tahu Tat. Masya Allah, cucunya. Cucunya. Belajar. Ustaz, Iya. sebetulnya saya punya ini juga. Itu kan kebetulan kan antara uraian, Iya. kemudian ikhtisar Al-Qur'annya, kemudian Betul. hadis yang qudsi. Itu kami kan mau pisahkan sebenarnya. Tapi kan itu karena PDF nggak bisa, Pak Ustaz. Oh, baik. Nanti Jadi kami kirimkan, bukannya kami kirimkan Word-nya dulu sama Bu Nana, belum ya kali ya? Apanya? Word-nya sudah dibuat belum Word-nya? Belum, PDF. Ustadz kalau ngasih PDF terus. PDF. Baik. Nanti saya PDF. kirimkan Word-nya supaya kalau Bapak Ibu pengen namanya digabungin sendiri gitu ya. Betul. Kami gabung sendiri sebenarnya. Insya Allah. Baik, makasih. Syukron, Ustaz. Waduh, cucunya luar biasa. Bertambah satu di jamaah kita berarti. Selesai semuanya, Ibu ya. Nanti ini harapannya dengan tadi itu seperti itu kita jadi apa namanya memahami kata-kata itu Al-Qur'an itu luar biasa dari sisi katanya, hurufnya bahkan detail gitu ya. Dan ini apa namanya apa yang saya rasakan di program Quranic Journey ini luar biasa semangatnya Bapak Ibu semua ini sehingga apa namanya mau ya mendetailkan seperti itu luar biasa hebat luar biasa. Baik, kita mulai ini pertemuan yang ke berapa ya sekarang ya? Ketiga ya. Baik, yang akan membacakan siapa nih, Bu Nana? Baik, Assalamualaikum dengan Bunda Bunga Dina. Assalamualaikum, Bun. Ya, Bun, silakan. Ayat 5 sampai dengan 7. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mulkus samawati wal ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Wa huwa alimun bidatis sudur. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Walladzina amanu minkum wa anfiqu lahum ajrun kabir. Shadaqallahul adzim. Tadi wa anfaqu, Bunda Dinda, wa anfaqu. Walladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Shadaqallahul adzim. Iya, wa anfaqu. Artinya boleh Bunda, sudah kelihatan belum? Artinya sudah. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dia maha mengetahui segala isi hati.
Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, serta infakkanlah di jalan Allah sebagian dari apa yang Dia titipkan kepadamu dan telah menjadikanmu berwenang dalam penggunaannya. Lalu orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang sangat besar. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Bagi muliakan di ayat 5 dan 7 sampai 7 maksud saya, ayat 5 sampai 7 surah Al-Hadid ini apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 5 sampai 7. Bapak yang muliakan, di ayat sebelumnya yang kita bahas pada pertemuan yang kedua yang lalu, huwallazi khalaqalakum ma fis sama huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu di pertemuan kali ini di ayat yang kelima, lahu mulkus samawati wal ard, bicara tentang kekuasaan Allah lagi. Yang lalu bicara tentang kekuasaan Allah dalam penciptaan, yang hari ini juga bicara kekuasaan Allah. Perbedaannya di pertemuan yang lalu, kekuasaan Allah dalam konteks penciptaan langit dan bumi, dalam konteks yang pertemuan kita kali ini adalah berbicara tentang khusus tentang manusia. Kekuasaan Allah pada perilaku, sikap manusia, perbuatan manusia. Bahwa tidak ada dari perbuatan manusia kecuali semuanya akan dikembalikan kepada Allah dalam bentuk hisabnya. Begitu ya. Jadi setiap perbuatan yang dilakukan manusia maka akan diperlihatkan di hadapan Allah kelak di dalam kitab-kitabnya, dalam kitab orang-orang yang beriman, Iliyin, gitu ya. Kitab masing-masing itu akan tercatat semua amal perbuatan kita. Meskipun ada amalan-amalan yang boleh jadi dilakukan manusia lalu terhapus. Bisa kalau ia dosa dengan istighfar, dengan amal saleh dan yang lainnya, maka dosa-dosa kecil bisa terhapus, atau dengan taubat ketika dia dosa besar. Bahkan bisa saja amalan-amalan baik itu, amalan-amalan saleh itu juga bisa sirna, bisa hilang, bisa lenyap dari catatan kebaikan manusia. Dengan apa dilenyapkan? Dengan syirik. Dengan mengungkit-ungkit perbuatan baik itu. Mengingat-ingat perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang itu, maka itu bisa menjadi sia-sia. Dengan apa lagi? Dengan riya, dengan sum'ah, dengan ujub. Maka perbuatan itu akan hilang. Amal kebaikannya akan hilang. Balasannya akan hilang. Catatan kebaikannya akan hilang. Dan seterusnya. Sehingga kita berharap bahwa kalimatnya yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah bisa saja menghapus apa-apa yang sudah tercatat, tapi bisa juga Allah itu meneguhkan, menetapkan, melanggengkan tulisan-tulisan amalan manusia itu. Maka harapan dan doa kita semoga amalan-amalan keburukan itu dihapus dari catatan-catatan kitab kita. Sebaliknya kebaikan-kebaikan harapannya adalah Allah teguhkan atau tetapkan. Itulah Bapak Ibu muliakan, kalau Bapak Ibu perhatikan di antara Bapak Ibu yang biasanya mendengar, membaca atau bahkan melafazkan doa yang biasa dibaca dalam teks-teks itu, dosa akhir tahun, awal tahun, kan gitu ya. Itu ada di situ. Ya Allah, jika dalam catatan kitabmu telah tercatat keburukan-keburukan, maka hapuskanlah ia dariku. Kan gitu ya. Jika itu adalah kebaikan, maka teguhkanlah, langgengkanlah itu untukku ya Allah. Nah itu harapan dan doa memang seperti itu. Jadi lahu mulkus samawati wal ard, baginya kerajaan langit dan bumi. Wa ilallahi turja'ul umur, karena dia yang mengerajai apa yang ada di langit bumi, maka urusan tentang manusia itu kecil sekali. Gitu. Urusan itu dimulai dengan menggambarkan kerajaan Allah di langit dan bumi, lalu berbicara tentang urusan manusia, artinya untuk apa? Bahwa urusan manusia itu kecil sekali di mata Allah. Jadi tidak layak manusia itu sombong, angkuh, lupa diri, dan meniadakan Allah dalam hidupnya. Dan di antara kekuasaan Allah, yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bi dzatis sudur.
kekuasaan Allah antara lain adalah yuliju, memasukkan malam ke dalam siang, dan sebaliknya memasukkan siang ke dalam malam. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempergilirkan siang dan malam. Tapi Allah sendiri mengajak manusia berpikir. Di dalam Al-Quran mengatakan bagaimana jika dunia ini siang terus tanpa ada malam sampai dengan kiamat, gitu ya. Dan sebaliknya, bagaimana dalam pendapatmu jika dunia ini malam terus tanpa adanya siang, kan gitu. Nah, itu diajak berpikir. Artinya apa? Anugerah Allah adanya siang dan malam itu luar biasa. Di dalam Al-Quran disebut Allah jadikan siang ini untuk mencari nafkah, mencari maisha, kehidupan, malam untuk istirahat. Ja'ala laila libasa wa ja'ala nahara ma'asya. Wa ja'ala laila libasa wa ja'ala nahara ma'asya. Seperti itulah Allah pergilirkan langit malam dan siang agar menjadi satu siklus kehidupan yang menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Siang untuk mencari kehidupan, malam untuk beristirahat, kan seperti itu. Maka ketika Allah katakan bagaimana pendapatmu jika dunia ini siang terus, sarmadan ila yaumil qiyamah, langgeng sampai kiamat siang terus, pastilah kita sengsara, susah istirahat dan sebagainya, kan gitu. Bagaimana nggak ada keteduhan di malam hari, apalagi kalau siangnya seperti hari-hari ini di Indonesia, di Jakarta, bahkan di sebelahan dunia yang lain, panasnya luar biasa, di mana-mana terjadi kebakaran. Bahkan beberapa hari terakhir ini informasinya polusi Jakarta itu luar biasa, kan begitu. Nah, gimana kalau itu sepanjang-panjang masa seperti itu terus? Tentu sengsara bagi kita. Atau malam gelap terus, tentu kehidupan bisa tidak stabil, gitu ya, dan seterusnya. Itu Allah mengajak berpikir manusia agar terjadinya peristiwa pergantian siang dan malam itu sesungguhnya dan hakikatnya adalah kekuasaan Allah SWT. Wa huwa alimun bidzatis sudur. Lalu Allah menutup ayat ini dengan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati, gitu. Kekuasaan Allah yang bisa membolak-balikan atau menggantikan siang dengan malam, malam dengan siang itu perkara sisi lain kekuasaan yang nggak bisa manusia lakukan. Tidak bisa siang manusia ubah dengan malam dan sebaliknya. Nah, apalagi perkara hati, Allah Maha tahu untuk itu. Nah, oleh karena itu, karena kekuasaan Allah itu maha luas, maka selanjutnya aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wa anfiku, berinfaklah apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, yang harta itu kalian tuh mustakhlafina fih. Mustakhlafin itu artinya menguasai, artinya berwenang untuk mengatur, memiliki kekuasaan. Allah menghadirkan harta pada masing-masing orang, dan manusia itu sendiri diberikan keluasaan untuk mengatur hartanya. Dalam hal ini, Bapak Ibu muliakan, maka Nabi SAW dalam hadisnya beliau menyatakan harta itu dibagi 4. Harta itu dibagi 4. Dalam satu hadis ya, riwayat At-Tabrani. Pertama, apa yang kalian makan, maka sirna habis jadi kotoran. Gitu. Atau enggak jadi zat bagi tubuh. Apa yang kalian pakai usang, rusak, habis. Pakaian lusuh, barang rusak, handphone error, mobil mogok, dijual, dan seterusnya. Dan gitu. Jadi apa yang kalian makan habis, apa yang kalian pakai usang, apa yang kalian infakkan, itulah yang abadi. Dan yang keempat, apa yang tidak digunakan dari tiga-tiganya, maka itu akan digilirkan kepada manusia yang lain. Maka itu akan dimiliki oleh orang lain. Tuh Bapak Ibu. Coba kita ulangi lagi ya. Ini hadis Nabi nih. Harta itu dibagi 4 pemanfaatannya.
Satu, apa yang kau makan, termasuk makan, minum begitu, maka itu habis. Iya memang habis kan, artinya habis. Jadi energi bagi tubuh, sisanya jadi kotoran. Apa yang kalian gunakan, beli, pakai, manfaatkan, maka akan usang, akan lusuh, akan rusak, akan sirna. Tapi apa yang kalian infakkan, sodakokan, wakafkan, ya, hadiahkan, itulah yang langgeng. Wa ma anfaqtum, apa yang kalian infakkan, abqai. Itulah yang langgeng. Itulah yang kekal. Itulah yang milikmu. Itulah yang kau akan dapatkan nanti di akhirat. Dan apa-apa yang terlepas dari ketiganya, nggak dimakan, nggak digunakan, nggak diinfakkan, maka itu akan dimiliki manusia lain. Apa? Bisa diwariskan? Gitu ya. Bisa diwasiatkan milik orang lain. Bisa dicuri, jadi milik orang lain. Meskipun bukan artinya kalau dicuri terus orang itu halal, enggak. Itu berarti pindah tangan ke orang lain. Nah itulah. Jadi Nabi menyebut 4 hal tadi menjadi perhatian bagi kita. Nah, gitu ya. Nah, falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Maka menutup ayat ke-7 ini Allah kembalikan dari awal tadi. Ayat tadi. Siapa yang beriman, yang betul-betul beriman, meyakini Allah, meyakini kekuasaan Allah, lalu hadir di dalam kehidupannya, menjadi pengawas bagi kehidupannya, mengatur kehidupannya, nggak semau-maunya di dalam hidup. Lalu berbicara tentang harta, wa anfaqu, dan dia mau berinfak, yang melanggengkan harta itu untuk kehidupan akhiratnya, yang mengembangbiakkan apa yang ada di dunianya. Sebab kata zakat itu, Bapak Ibu muliakan, makna zakat kan 2 ya. Zakat itu 2. Zakat itu pertama membersihkan, yang kedua mengembangbiakkan. Membersihkan apa? Membersihkan diri, jiwa bagi si muzakinya, pemberi zakatnya. Kedua, membersihkan hartanya. Yang kedua ini, satu jadi membersihkan jiwa, membersihkan harta. Dan yang kedua adalah apa itu? Mengembangbiakkan. Apa mengembangbiakkan? Menjadikan harta itu berlipat-lipat ketika diinfakkan, disedekahkan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan dalam hal ini, manaqasa mimalin sadaqah, tak akan berkurang harta yang disedekahkan. Ini menjadi kemantapan batin kita. Maka kenapa infak, wakaf, gitu ya, itu disebut sedekah, Bapak Ibu yang muliakan. Dari kata-kata sedekah, yasduku, benar, artinya karena memang orang yang mau bersedekah, mau berwakaf, mau berinfak, itu karena dari sisi materi dia akan hilang hartanya, akan berkurang. Tapi pun demikian dia yakin, dia membenarkan janji Allah bahwa itu akan kembali pada dirinya dalam bentuk yang lebih baik lagi. Itu namanya sedekah. Dari kata-kata sedekah, benar. Dia membenarkan janji Allah bahwa apa yang dikeluarkan tadi itu yang akan didapatkan di dunia maupun di akhirat. Kembali kepada hadis Nabi tadi, harta yang kau infakkan itulah yang langgeng, yang kekal, dan kembali kepadamu. Inilah pesan saya kira di ayat Al-Hadid surat 5 sampai dengan maksud saya ayat 5 sampai dengan ayat 7. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita, menggugah bagi kita semuanya. Demikian. Baik, kita akan lanjutkan sekarang kepada penelusuran kata-kata di dalam ini. Kalau saya mendapati, nanti kita cek ya apa sama atau tidak dengan Bapak Ibu tadi. Kita mendengar ada yang 52, 56 gitu ya. Itu kalau saya menghitungnya, coba kita cek nih berapa nih. Saya 53. 53, berarti sampai sini berhenti nih Bu. Anfakuli 53 tuh.
Wanfaku gitu ya. Wanfaku lahum ajrun kabir. Ternyata jumlahnya 56. Nah, menurut hitungan saya 56. Jadi tadi yang pas bentar 56 Pak Haji Zainal dan Bunda Riri ya. Nah, tadi Pak Farid belum tuntas masalahnya. Mendadak nih Ustaz. Mendadak. Oh iya, Bunda Rina tadi masih belum tuntas ya, masih mendadak gitu ya. Tapi luar biasa kalau udah 50-an berarti sudah detail ya gitu. Ada yang nggak dipisahin. Alhamdulillah. Nanti Bapak yang muliakan juga bisa ini ya, bisa mengurai seperti ini. Ini kita maknanya ya, kita maknanya ini memiliki ya, milik. Milik. Ini jenisnya adalah huruf, uraiannya huruf ini adalah huruf jar. Huruf jar ya. Lalu kemudian hu-nya itu nya. Ini isim domir. Boleh tambahkan domir muttasil. Artinya nyambung, domir yang sambung. Domir muttasil itu Bapak yang muliakan sekedar mengingatkan itu selalu berada di belakangnya. Gak ada domir yang muttasil di depan, gak ada. Mesti di belakang kata. Baik di belakang isim, di belakang fi'il, di belakang huruf. Pokoknya kalau di belakang nyantel itu apa? Gandeng. Gamblang. Nyantel. Gandeng di depan, di belakang kan mesti itu namanya domir muttasil. Mulku kerajaan. Mulku kerajaan. Kerajaan, ininya isim. Terus isimnya isim apa? Masdar mufrad, betul. Nah, ini masdar mufrad. So, jamannya apa nih Bapak Ibu? Mulkun jamannya? Jangan sampai nyebutnya mulkun jamannya muluk-muluk, bukan ya. Al-mulku itu tunggal. Kalau zamannya muluk. Muluk. Namanya panjang. Muluk. Iya, muluk. Itu tadi. Jadi kalau bahasa Indonesia kan nggak muluk-muluk. Beda lah gitu. Muluk. Samawat. Itu langit. Langit. Terus isim. Ini jam apa? Jama mu'anats salim. Salim. Wal ard wawunya dan ini hurufnya huruf Terus al ard bumi isim muannats tunggal. Dan memang Bapak Ibu yang kami muliakan kata al-ard itu nggak ada jamaknya ya. Jadi muannats aja. Iya, benar, tapi dia secara hakiki nggak ada jamaknya. Gitu. Kalau pernah saya sampaikan kalau Bapak Ibu ketemu ardun itu ada jamaknya aradi, begitu jamaknya aradi, maka itu artinya bukan hanya bumi artinya, tapi tanah. Tanah. Nah, tanah. Jadi aradi itu kan tanah kan macam-macam ya. Tanah jenisnya tanah itu, lapisan-lapisannya itu tanah macam-macam. Nah, itu aradi. Kayak orang bilang aradi Indonesia khisbah. Bahasa Arabnya gitu ya. Aradi Indonesia khisbah. Tanah Indonesia itu subur. Aradi Indonesia khisbatun. Tanah Indonesia itu subur. Gitu ya. Nah, itu contoh. Jadi kalau ardun bumi, tapi kalau aradi itu kepada tanah. Tanah. Betul. Jamaknya dia dibentuk jamak malah artinya bagian daripada itu bumi. Wow wal ard wa ilallahi wawunya dan Allah itu jauh umur. Ini sebenarnya wawunya tidak dimaknai ini. Ini huruf namanya huruf istinaf. Huruf istinaf. Apa istinaf itu? Pendahuluan. Pembukaan. Awal kalimat. Pemula. Betul. Ilallahi turja'ul umur. Ila kepada
Ya, huruf huruf jar. 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 Allah. Allah, Allah. 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 Ini isim, namanya lafaz apa? Jalalah. Lafaz jalalah. Jalalah. Lafzul jalalah. Sahih. Baik. Turja. Turja dikembalikan. Kembali. Dikembalikan. Fi'il apa nih Bapak Ibu? Majhul. Sahih. Mudhari majhul. Apa tuh majhul Bapak Ibu? Pasif. Pasif. Bener, pasif. Lawannya apa lawannya? Sohih. Asli. Asli. Berarti kalau asli palsu dong. Namanya lawannya maklum. Oh ya maklum, Masya Allah lupa. Iya. Maklum aja lah, maklum. Maklum lah. Udah banyak nih. Maklum lah. Udah maklum. Terus belajar sorof jadinya. Itu dia. Jadi ingat kalau majhul pasif, Maklum. aktifnya maklum. Maklum ya. Jadi majhul maklum itu dari sisi apanya Bapak Ibu? Dari sisi fiilnya, dari sisi subjeknya. Fiil disebut majhul karena subjeknya nggak disebut. Majhul tidak diketahui. Maklum diketahui. Disebut maklum kenapa? Karena subjeknya ada. Tahu. Coba Bapak Ibu muliakan surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wajibkan atasmu. Berpuasa. Siapa yang mewajibkan di situ? Allah. Di ayat itu nggak ada ya. Di ayat itu nggak Jadi disebut. ibu. Nggak disebut. Fa'il. Betul. Jadi fa'ilnya nggak disebut. Maka namanya ada siam yang memposisikan diri. Posisi awalnya fa'il dia hilang fa'ilnya. Diposisikan maka dia namanya naib fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Nah, Bapak Ibu masih ingat nggak apa rahasia atau mengapa fa'il itu dihilangkan maka fi'ilnya menjadi majhul? Apa alasan, apa hikmah, apa sebab atau mengapa sih fa'il itu dihilangkan? Fungsinya apa? Udah ketahuan sih ya. Sudah pasti ketahuan. Iya, Maksudnya, ketahuan. oke. Iya. Betul. Jadi kalau bilang apa namanya kutiba alaikumusiyam, puasa itu diwajibkan, orang tahu lah nggak usah disebut juga pasti Allah yang mewajibkan. Iya. Gitu. Jadi nggak usah disebut karena sudah mesti ketahuan, sudah pasti. Yang kedua nggak disebutkan karena justru nggak ada yang ketahuan, betul-betul nggak ketahuan. Suriqal misalnya suriqal malu, harta itu dicuri. Siapa yang nyuri? Ya sama sekali nggak tahu. Pencuri ya. Iya pencuri, tapi nggak tahu siapa pencurinya. Rambut hitam, rambut putih atau apa kan gitu ya. Jadi cuma diketahui namanya tapi orangnya tidak diketahui. Nah, bisa begitu atau sama sekali nggak ketahuan orangnya dan siapanya nggak tahu. Raib aja. Siapa begitu? Nggak ketahui. Itu fungsi daripada majhul. Kan gitu. Yang ketiga nggak disebut tahu orangnya, tapi bagi si pengucap kalau dia menyebut itu berbahaya bagi dia. Berbahaya. Kalau saya sebut bahaya maka itu dipukul tuh. Dia dipukul tuh. Dia nggak berani nyebut siapa, padahal dia tahu yang mukul apa. Karena takut. Ya, karena takut. Itu. Karena bisa juga untuk menguji apa namanya tuh, menguji orang yang diajak bicara. Itulah beberapa fungsi daripada kenapa fa'il dihilangkan dalam satu kalimat, maka fi'ilnya menjadi majhul. Oke. Itu Bapak Ibu. Al-umur apa artinya, Bapak Ibu? Urusan. Ini isim ya? Isim. Isim. Apa ini? Mufrad, jamak? Jamak Taksir. Pertanyaannya, umur itu tunggalnya apa? Amr. Apa? Amrun. Betul. Amrun betul. Amrun. Kalau perintah bahasa Arabnya apa?
Amr. Maro. Amr. Apa? Amr. Amr. Kalau urusan? Umur. Amru. Murun. Kalau usia? Kalau usia, umur. Jadi kacau ini semua ini. Oke, Salah jadi satu benar. ucap bisa jadi ribet nih. Kalau usia pakai ain. Umur. Ya, Umar. Ya, Umar pakai ain. Berarti kalau nyebut umur salah. Ya nggak salah, cuma nggak pas. Keliru. Umur. Dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu Bapak Ibu kalau nggak ditulis dengan bahasa Arabnya ya tetap aja salah. Kalau nggak ditulis ya. Jadi orang berdebat. Saya sering berulang-ulang kali ini. Itu nulis apa namanya sholat itu pakai SH atau SO ya. Pokoknya dua-duanya salah. Yang betul itu kalau tulis bahasa Arab. Bahasa Arab, betul. Arab, betul. Insya Allah tuh pakai S atau SH. Sampai besok pagi berdebat kagak ada yang benar. Yang benar itu kalau nulisnya pakai bahasa Arab baru benar. Gitu. Jadi gak usah Masya Allah tuh pakai S atau SH. Seminggu dia marahan tetap aja salah gitu. Ya kadang-kadang debat yang gak ada pentingnya begitu. Gitu. Yang penting melafazkannya benar. Itu dia. Melafazkannya benar. Masya Allah. Oh udah selesai. Tulisannya bahasa Arab. Betul-betul. Kalau transliterasi itu menurut ini. Kalau transliterasi itu apa istilahnya itu? Menurut rasa gitu. Jadi rasa orang Indonesia kalau shin itu pakai SY. Kalau Amerika Inggris itu SH gitu. Jadi ya itu mah rasa. Jadi kesepakatan tertentu. Tapi kalau bahasa Arab mesti shin. Itu baru benar. Itu contoh aja Bapak Ibu ya. Jadi seperti tadi tuh amrun itu artinya urusan. Amrun juga artinya perintah. Pertanyaannya membedakannya gimana itu? Antara amrun yang urusan sama amrun yang perintah. Nah, jawabannya kalau dia tunggal maka dua-duanya sama, nggak ada bedanya. Maka harus dilihat daripada konteks kalimatnya. Kan? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Berarti di situ arti perintah, bukan urusan. Ma'amruka majiuka huna. Ma'amruka fi majika hina. Apa urusanmu datang ke sini? Ah, itu kalimat harusnya. Gitu. Gitu. Nah, yang membedakan adalah jamaknya, Bapak Ibu. Kalau amrun yang artinya urusan, maka jamaknya umur. Panjang, pakai hamzah. Umur. Kalau perintah, amrun tunggalnya sama, jamaknya awamiru. Awamir. Ini bukan bahasa awak nih. Awamiru. Awamir. Itu perintah-perintah artinya. Itu. Nah, kalau yang artinya usia kan umrun. Umrun bahasa Arab. Itu zamannya apa? Umrun, jadi Iya, umrun jadinya la amur. Terima kasih. nanti kalau nggak jelas jadinya kumur-kumur. Umur. Boleh saran Pak Ustadz nggak ditulis aja Pak Ustadz? Nah, udah loh nanti dari tadi. Jadi bahasa Arabnya umrun itu zamannya akmarun. Akmarun. Iya, oke. Akmarun. Yulij artinya memasukkan. Memasukkan. Ini fiilnya fiil apa? Dari lail malam. Ini apa? Isim. Isimnya mufrad. Kalau jamak? Layali. Betul, layali. Fi. Di.
Ini huruf. Jar. Huruf apa? Huruf jar. Jar. An-nahar, siang. Siang. Isim, Isim mufrad. mufrad. Wa dan Dan huruf. Atau huruf ataf. Yulij, ini lagi nih. Sama. Copy aja. Memasukkan. ilmu tarik majhul. Sama itu. Kali ganti nih ya nih. Nahaya. Siang, Siang. ini malam. Malam. Wa huwa. Nah, ini yang tadi tuh kalau di awal kalimat yang tidak diterjemahkan. Iya. Oh, tadi yang Huruf namanya huruf apa? Istiqnaf. Istinaf. Atau nama lainnya ibtidah. Ibtidah. Nama lainnya ibtidah. Ibtidah itu ya awal, pembukaan. Huwa, nah kan di depannya. Dia, isim. Isimnya apa? Domir munfasil. 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 Alimun. Limun maha mengetahui. Maha mengetahui. Kira-kira isim apa tuh? Sifat. Sifat. Betul. Namanya isim sifat nih. Sifat. Ini maha mengetahui. Ini isim, ini sifat. Bidzati sudur bi Di dalam. di sini kalau dengan kurang pas di Di atau dalam di apa nih? Huruf Jar. ya zat yang dimiliki ini isim muannas dimiliki oleh hati. Dia mau mengetahui apa saja yang dimiliki hati, yang dilakukan oleh hati, yang dirasakan oleh hati. Sudur hati. Sudur hati. Jangan hati-hati, nanti kalau hati-hati beda lagi artinya ya. Hati aja. Isim. Ini mufrad atau jama'? Sudur kayak jamak. Jamak. Ini jama'. Jama' apa nih? Jamak taksir. Jama' taksir. Tunggalnya apa? Sudur. Sodr. Betul. Sodr. Sodr itu aslinya apa Bapak Ibu artinya? Dada. Sebelum dada artinya apa? Duri. Jadi sodr itu dada betul itu. Tapi sebelum dada, sodaro itu artinya sumber. Masdar. Nah, masdar sumber kan? Iya. Masdar itu di sumber. Dan sodr itu sumber. Sodr itu sumber. Makanya kalau ada dua orang yang dari sumber ayah ibu yang sama, namanya apa? Saudara. Itu dia itu. Saudara. Iya. Sodrun, saudara itu bahasa Arab itu. Dari sumber yang sama. Nah, kenapa hati disebutnya sodr? Dada itu kan sodr itu kan maksudnya hati itu. Apa yang ada di dalam dada itu kan hati maksudnya. Kenapa dia disebut dengan kata sodr? Karena dari sanalah sumber perbuatan manusia. Manusia berbuat, berkata, berucap, berperilaku, bersikap itu awalnya sumbernya itu dari hati.
Yang ada di mana hati itu? Yang ada di dada. Gitu. Jadi makanya ma fis sudur. Wallahu alimun bidzatis sudur. Nah itu tuh. Aminu, aminu, berimanlah. Ini kan berimanlah. Berarti pilih apa nih Bapak Ibu? Amar. Amar. Wawunya wawu apa ini? Kalian? Jama apa ini? Domir. Domir. Isim. Domir. Muttasil. Boleh sekarang tambahin domir mutasil jamak. Domir mutasil jamak. Billahi bi beriman kepada Bi kepada huruf jar. Allah Allah isim Lafaz jalalah wa rasulihi wawunya dan huruf isim maaf huruf rasul utusan isim mufrad namanya apa? Nya isim domir muttasil ya mufrad. Apa namanya? Orang nyebutnya lagi domir muttasil ghaib. Tadi domir mutasil ghaibun tadi juhum. Wow itu ghaibun tuh. Ghaibun. Ini nih ghaibun. Ghaibun itu berarti yang gaib banyak. Oh, kalau ini mukhatabun. Mutasil ghaib. Iya, bukan ghaib. Ini mukhatabun. Karena aminu kalian. Mukhatabun itu artinya yang diajak bicara. Yang bicara. Yang diajak bicara berarti ada nggak orangnya? Orang kedua. Orang kedua. Betul. Nah orang kedua itu kalau banyak namanya mukhatabun. Mukhatabun. Lanjut. Nah ini nanti kita mulai ini ya, mulai tambahkan nih. Ini istilahnya begini. Wa dan huruf ataf. Innalillahi. Ataf. Angfaku berinfak. Di sini bukan berinfak lah. Oh, berinfak. Berinfak. Ini anfiku atau anfaku ya? Anfiku. Anfiku berarti berinfak lah. Amr. Ini amar berinfak lah. Amr. Ini fiil amar. Nah wawunya ini karena dia amar kalian. Berarti ini isim. Kayak tadi tuh. Isim domir itu ghaib. Bukan ghaib. Mukhatabun. Berarti banyak. Oh, mukhatabun ya. Ya. Mimma min dari atau sebagian jar. Ini huruf jar. Ma apa yang isim mausul sahih. Ja'ala menjadikan fi'il madhi. Kalian isim domir muttasil mukhatabun. Mustakhlafin
orang-orang yang berwenang. Yang berwenang. Isim. Terus Jamak. jamak. Jamak muzakkar salim. Muzakkar salim. Salim sahih. Fihi fi pada. Fi pada. Huruf Jar. 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 Nya Ya. isim Isim dhamir muttasil ghaib. tasil ghaib. 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 Ghaibun atau ghaib? Ghaib aja. Karena Ghaib. Falladzina Fa. maka Maka. Huruf jar. ataf. Oh, kalau gitu bukan ataf. Kalau Jawab, ini ya berarti lalu. Berarti Ya. kalau artinya ataf lalu, Bapak Ibu. Hmm. Kalau maka berarti jawab. Jawab ya. Lalu orang-orang yang beriman kan gitu ya. Ini orang-orang yang isim apa ini? Isim mausul. Isim mausul. Sahih. Amanu beriman. Manu beri. Fi'il Madi. madhi. Wawunya mereka. Wawunya kalian. Di sini mereka atau kalian? Mereka. Mereka. Nah, kalau mereka Mereka. berarti isimnya domir apa di sini, Bapak Ibu? Mereka. Goibun. Goibun. Oh, Sahih, mereka goibun. Minkum min dari huruf huruf jar. jar. Kum kayak tadi, kum kalian. Kum. Kalian Isim tasil domir muttasil Mukotab. tasil mukhatabun. bun mukotabun. Mukhatabun berarti kalian. Yang salah. Wa anfaqu dan huruf atau anfaqu mereka berinfak. Mereka Berinfak. Fi'il. Fi'il Madi. madhi. Madi. Sahih. Wawunya Wawunya isim mereka. domir Domir tasil goibun. ghaibun. Goibun. Lahum La. Bagi. milik atau bagi Untuk. Jar. dan hum Mereka. Isim. Mereka. Isim domir. domir muttasil ghaibun. Goibun. Banyak. Ajrun. Ajrun Ajrun. Pahala. pahala. Rasa. Isim Isim. mufrad. Mufrad. Zamannya apa ajrun? Ujur. Iya benar. Ajur. Hilang Pak Ustaz. Kok hilang kemana ini? Ya hilang. Goib. Goib. Wana. Kok kayak domirnya ini goib? Ah bener hilang Pak Ustaz. Nggak ada. Hilang. Di atas. Waduh puyeng nih. Itu dia tuh. Nah, ajrun Mufrad. mufrad. Isim mufrad. Zamannya Kabir. ujur. Zamannya apa? Ujur. Ujur. Kabir besar. Isim Sifat. Wah, subhanallah. Jumlahnya benar. Apakah ada yang ketinggalan mungkin di antara Bapak Ibu yang tadi tertinggal di sini? Maksudnya ada yang belum tertulis? Ada yang terlewat? Saya 358 jumlahnya mungkin? Sudah. Enggak ya? Salah itu. Wawu jama. Wawu jama. Iya, wawul jam'i. Betul. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Hadis. Nah, hadis ini hadisnya hadis qudsi. Siapa yang Ustaz, yang nomor berapa? Muttasil itu muttahil tulisan yang mana 54. nomor berapa, Bun? Mohon maaf. 54. Oh, 54.
Tadi nggak ada S-nya tadi ya? Iya, mutakhil. Itu kalau ini mustahil tuh. Mustahil. Makasih Bun. Muttasil. Oke, makasih. Selanjutnya hadits qudsi siapa akan membacakan Bu? Mana nih? Silakan. Assalamualaikum dengan Bunda Nurna. Assalamualaikum Bun. Baca. Waalaikumsalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, dini ibnu Adam yasubbul dakhra wa ana dakhru uqallibul laila wan nahar. Kenapa? Oh, itu dia tuh. Sudah sampai Terus itu. apa Doa artinya, mas, Bun? doa mohon kebaikan segala yang pernah diminta Nabi. Yang ini lanjut, enggak hanya itu aja. Udah dia aja. Artinya apa, Bun? Berkata Rasulullah SAW berkata, Qallallahu Allah tabarakallahu ta'ala berkata, Yudini, tahu ya? Yudini ibnu Adam. Allah berfirman. Ya Allah berfirman benar. Yudini itu menghina, mengejek, menyakiti. Oh, menyakiti keturunan Adam ya? Iya, terus Yasbud dahra wa ana dahru. Maksudnya mencela masa. Oh, ini ada terjemahnya, lupa ya, saya naikin. Mana ada terima? Ini ada nih tuh. Mana? Kelihatan nggak? Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, manusia telah menyakitiku karena mereka mencela masa, padahal akulah pencipta masa. Akulah menggilirkan siang dan malam. Iya, lancar sekarang. Subhanallah. Bisa aja, Pak. Jadi ibu-ibu yang muliakan, ada orang yang seringkali menganggap hari tertentu itu jelek. Orang menganggap bulan tertentu itu jelek. Ada yang pernah begitu ya? Yang tadi misalnya bulan Safar nih. Bulan Safar ini bulan jelek, bulan panas nih. Jangan nikahkan anak-anak di bulan Safar, misalnya gitu ya. Nanti panas. Kan gitu ya. Hari ada, kalau ada nih ya, tapi dulu mungkin sekarang malah enggak ya. Jangan lakukan ini di hari apa gitu ya. Hari Sabtu, hari Selasa. Nah, itu orang ngejek, kata Allah, ini ngejek masa, ngejek hari, ngejek bulan, tuh ngejek saya itu berarti itu. Iya. Saya menciptakan semua hari itu baik, semua bagus. Kok dipilah-pilah, dipilih-pilih. Gitu kira-kira. Yu'dhini ibnu Adam. Nah, ini artinya bukan apa namanya menyakiti anak Adam, tapi anak Adam menyakiti aku. Aku dibikin sakit oleh anak Adam ini. Aku dibikin jengkel sama anak Adam. Kira-kira begitu. Tapi Allah kan nggak jengkel, nggak sakit ya. Ini kan kalimat ini. Kenapa? Ya subudahar, mereka mencela hari, mencela masa. Wana dahar, aku yang mencipta masa. Aku yang mempergilirkan langit dan malam. Artinya apa? Jangan apa namanya diejek hari itu. Nggak ada yang diburuk. Maka dalam Islam itu yang ada itu dua cuma Bapak Ibu. Hari yang baik dan yang lainnya hari yang lebih baik. Itu. Dalam Islam adanya hari-hari itu baik, yang lain lebih baik. Itu. Jadi nggak ada yang jelek. Semua bulan itu baik. Kalau Ramadan itu yang paling baik. Gitu. Gitu. Jadi tidak ada ini dari hadis ini nih kita diajarkan jangan sampai namanya milah-milah hari ini buruk, jelek, sial, hari sial. Hari sial. Ini hari sial, ini bulan sial. Maka kata Allah, orang yang mengatakan seperti itu, berkeyakinan seperti itu, ini bikin marah saya nih. Kira gitu. Ya, itu Bapak Ibu. Diskusi ya. Sekarang doa. Wow. Mohon kebaikan
dalam segala hal yang pernah diminta oleh Nabi. Waduh, panjang ini ya. Siapa nih Bu Ana yang akan membacakan untuk kita doanya nih? Boleh Bapak Ibu nanti dibacakan doa. Lanjut, Assalamualaikum ini Bu setelah Darina. sholat. Assalamualaikum Bun. Ya Bu Darina, alhamdulillah. Mohon kebaikan dalam segala hal yang pernah diminta Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilih. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa a'udzu bika minal syarri kullihi ajilihi wa ajilihi. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairin ma sa'alaka abduka wa nabiyuka wa a'udzu bika min syarri ma adat bihi abduka wa nabiyuka. Allahumma inni as'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qawli aw amal. Wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawli aw amal. Wa as'aluka an taj'ala kulla qodoi ila khaira. Qadaitahu li khaira. Baik, ini Ya Allah, panjang. sesungguhnya aku memohon kepadamu seluruh kebaikan yang segera, artinya di dunia, dan yang tertunda di akhirat. Kebaikan yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui. Dan aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang segera dan yang tertunda, yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui. Aku meminta kepadamu kebaikan semua doa yang pernah diminta oleh hamba dan nabimu. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang hamba dan nabimu pernah berlindung darinya. Masya Allah. Udah Bun ya? Udah cukup ya? Ustaz. Udah. Ya udah nggak apa-apa. Ya, ini doanya panjang ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini kalau dibaca ini kan diajarkan Nabi doa ini. Jadi bagus sekali kalau kita bacakan. Ya Allah, aku bermohon kepadamu kebaikan apa saja, kebaikan dunia akhirat. Dan aku berlindung kepadamu segala keburukan apa saja, keburukan dunia dan akhirat. Terus yang selanjutnya, ya Allah, aku bermohon kepadamu segala kebaikan seperti yang dimintakan oleh orang soleh dan nabimu. Ya, dan aku berlindung dari segala keburukan yang pernah dimohonkan perlindungannya oleh orang soleh dan nabimu. Terus selanjutnya, ya Allah, aku bermohon kepadamu surga dan hal-hal yang dapat mendekatkanku ke dalam surga itu. Lalu kemudian, aku berlindung kepada neraka dan segala hal-hal yang dapat menghantarkan aku kepadanya, baik amalan maupun ucapan. Terus yang terakhir, was'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Ya Allah, aku mohon kepadamu segala ketentuanmu adalah ketentuan yang baik, ketentuan yang baik untukku. Banyak sekali doanya Ibu-ibu. Jadi ini saya yakin mungkin di antara Bapak Ibu sudah banyak yang hafal, tapi kalau belum hafal boleh ini di apa namanya? Tempel Ya, ditulis ulang. Kalau ditulis itu nanti apa namanya lama nulisnya, berarti nanti tinggal di apa namanya di print aja ya, print dibesarkan. Besar iya. Nah kalau di print itu supaya nanti bisa diubah-ubah, maka nanti saya kirim ke Bu Nana nanti ini nih apa yang wordnya supaya bisa diubah-ubah. Kalau PDF kan agak sulit tuh diubah-ubah tuh Bapak Ibu, gitu ya. Jadi nanti yang bisa diubah-ubah dikirim Word oleh Bapak Ibu semuanya. Sehingga doa-doa tadi tuh bisa doa-doa yang apa namanya bisa diurai ulang, ditulis ulang. Itu udah saya kirimkan ke Bu Dana, nanti Bapak Ibu bisa miliki ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang terakhir ikhtisar surat. Ya.
Hari ini Bapak Ibu muliakan, kita akan memasuki surah ke-37, ya surah As-Saffat. Saffat. Nama suratnya As-Saffat, artinya yang bersaf-saf, yang berbaris bersaf-saf. Baris. Surat As-Saffat adalah surah ke-37 dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya menurut ahli Qari Kufah, daerah Irak ya, dulu satu sisi daerah Irak itu jumlahnya 182. Dan sesuai pendapat para qari Basrah jumlahnya 181. Sementara para qari lainnya menilai bahwa surah As-Saffat terdiri dari 180 ayat. Jadi berbeda-beda, tapi perlu diulang kembali bahwa perbedaan jumlah ayat di dalam satu surat tidak menjadikan suratnya berbeda, Bapak Ibu. Tidak sama, yang berbeda itu cara memberikan tanda ayat. Apakah ini sudah ayat atau belum ayat, itu aja. Jadi kadang-kadang kan kita ketemu di tengah-tengah ada waqaf. Waqaf, ada tanda mim, ada tanda qaf lam ya, kan begitu. Nah itu bagi sebagian itu sudah ayat, sebagian yang lain belum. Tempat turun, As-Saffat termasuk golongan surat Makkiyah. Berarti turun Mekah. Itu sudah surah Al-An'am. Gitu ya. Lalu alasan penamaan dinamai surat As-Saffat yang bersaf-saf karena diambil dari kata serupa pada awal ayat pertamanya. Was-saffatil saffa. Dan gitu. Oh, itu nama suratnya diambil dari ayat pertama. Was-saffatil saffa. Terus surat ini jumlah nih Bapak Ibu, jumlah huruf dan kata. Jumlah surat ini memiliki 866 kata dan 3.903 huruf. Surat As-Saffat adalah surah ke-37 berdasarkan susunan mushaf. Dan surat ke-56 sesuai dengan turunnya wahyu, menurut urutan turunnya wahyu ke-56. Setelah surat Al-An'am. Sekarang ada beberapa sabab nuzul di ayat ini yang masyhur. Salah satunya ayat ke-64. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Ini sabab nuzul ayat ini seperti diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Qatadah yang mengatakan Abu Jahal berkata, kawan setiamu, maksudnya Nabi Muhammad, menganggap bahwa di neraka ada sebuah pohon. Sebagaimana kita ketahui, di neraka itu kan isinya api. Dan api itu kan memusnahkan pohon. Maka kata Abu Jahal, demi Allah, dan sesungguhnya kamu tidak mengenal az-zakum. Kecuali yang kami ketahui az-zakum itu adalah mentega. Itu kata Abu Jahal, mentega zakum itu. Maka ketika Abu Jahal mengatakan itu, Allah SWT menurunkan ayat. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sungguh itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Pohon apa namanya? Pohon az-zakum. Az-zakum gitu. Nah itu, jadi ada pohon. Wallahualam bagaimana kok bisa dia hidup di situ? Wallahualam, itu kekuasaan Allah. Sebab nuzul ayat 156. Wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Wa laqad alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Mereka menjadikan hubungan nasab antara dia dan jin. Sungguh jin itu benar-benar telah mengetahui bahwa mereka kaum musyrik pasti akan diseret ke dalam neraka. Nah, tentang ayat ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Mujahid bahwa para pemuka Quraisy berkata malaikat itu anak-anak perempuan Allah, putri-putri Allah. Bertanya Abu Bakar Siddiq, kalau begitu siapakah ibu-ibunya? Mereka menjawab putri-putri pembesar jin. Oh, itu katanya ya. Putri-putri pembesar jin. Maka Allah menurunkan ayatnya. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka. Artinya apa? Keliru pendapatnya itu. Lalu ayat ke-165.
Wa inna lanahnu shafun. Ini nasihat buat kita juga Bapak Ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak maksudnya, terutama nih. Sesungguhnya kamilah yang selalu teratur dalam barisan. Ini kata malaikat. Bahwa manusia kerap kali ketika sholat berjamaah tidak teratur softnya. Maka Allah menurunkan ayat ini, gitu. Sesungguhnya kami para malaikat itu selalu teratur dalam barisan ketika memenuhi perintah Allah. Nah, itu dia tuh. Lalu ada ayat 196. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Kata-kata wama ini jadi masalah nih di sini nih. Wama taf'alun. Adalah Allah yang menciptakanmu dan apa yang kamu perbuat itu. Hal pertama yang dipahami berkenaan dengan surat As-Saffat 96 ini adalah ia merupakan bagian dari perkataan Nabi Ibrahim saat mengkritik tajam kaumnya yang membuat berhala dan menyembahnya. Ia berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu buat itu padahal Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Ya. Sungguh ini adalah kebodohan yang luar biasa. Jadi ini pertanyaan, ada pendapatnya begini, ada 1 dan 2 pendapat. Pendapat pertama, jika huruf ma ya, sebelum kata ta'malu dianggap sebagai masdariyah, nanti kita akan bahas suatu saat. Maka makna ayat ini adalah padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan tindakan kalian. Jadi dalam pemahaman ini Allah menciptakan manusia termasuk menciptakan perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia pun diciptakan oleh Allah. Itu kalau maknya itu masdariyah. Jadi yang dilakukan kalau itu orang itu mencuri, maka itu perbuatan diciptakan oleh Allah. Kalau orang itu sholat, maka sholat itu diciptakan oleh Allah sehingga perbuatan itu dikehendaki dan diciptakan oleh Allah sehingga orang itu sholat. Itu menurut pendapat pertama. Jadi kalau orang sekiranya orang kafir itu ingkar kepada Allah, syirik kepada Allah, maka kesyirikannya itu menurut pendapat ini adalah diciptakan oleh Allah. Nah, itu kan pendapat ini ditentang oleh pendapat kedua. Pendapat kedua mengatakan apabila huruf ma sebelum kata ta'malun dimaknai dengan kata allazi atau yang, maka mana surat Saffat adalah Allah lah yang telah menciptakan kalian dan yang kalian perbuat. Maksudnya Allah SWT telah menciptakan manusia dan berbagai sumber daya yang dapat digunakan untuk berbuat. Punya kekuatan, punya tenaga, punya pikiran, punya hasrat, punya motif. Tapi perbuatannya kamu sendiri yang melakukannya. Allah hanya menghadirkan kekuatan untuk berbuat. Tetapi perbuatannya kamu sendiri manusia menciptakannya. Jadi berbeda dengan pendapat yang pertama. Kalau pendapat pertama, orang melakukan kebaikan, yaitu adalah memang perbuatan itu dikehendaki oleh Allah supaya berbuat kebaikan. Kalau orang berbuat buruk, ya kehendak Allah berbuat buruk. Nah, ini namanya dalam paham teologi namanya paham Jabariyah. Apa Jabariyah itu? Fatalism. Jadi berserah, jadi terserah Allah. Manusia itu menjadi terserah Allah. Gitu. Nah, paham yang kedua ini nggak begitu. Paham yang kedua ini, Allah menciptakan manusia, lalu Allah ciptakan akal, Allah kasih hati, kasih kekuatan, daya, semuanya itu diserahkan kepada manusia, lalu manusia yang memilih. Dan silakan kau berbuat sesuai kemampuanmu, kekuatanmu, akal pikiranmu, pertimbangan-pertimbangan hatimu ketika melakukan perbuatan. Kalau menurut kamu perbuatan baik itu akan menguntungkan, ya berbuatlah kebaikan menurutmu. Kalau kamu tidak peduli dengan itu, berbuatlah keburukan sehingga engkau tapi tahu resikonya. Nah, itulah saya kira yang dipegangi oleh umumnya kita manusia, orang Muslim itu yang kedua ini. Ya, nah, itulah aliran yang sekarang dikenal namanya aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asalnya dulu namanya aliran Asy'ariyah Maturidiyah, menjadi Islam Jamaah yang kita kenal sekarang ini. Itu Bapak Ibu yang kemuliakan. Lalu ini ada beberapa faedah ya. Bapak Ibu bisa, ini karena menurut saya agak penting, kalau yang mau mengamalkan ini boleh. Orang yang membacanya akan senantiasa dilindungi dari segala bahaya, bencana selama dalam hidup, diberi rezeki, tidak ditimpakan keburukan, serta pada harta keburukan, serta pada harta anak badannya, dibangkitkan sebagai orang yang syahid dan dimasukkan ke dalam surga bersama para syahid. Nah, itu tadi membaca surah As-Saffat. Atau agar terhindar dari gangguan jin, biasanya ini ayat-ayat ini dipakai
waktu apa digunakan untuk apa Oh iya. namanya? Ya, Rukyat, Untuk rukyat. meruqyah. ruqyah, ruqyah. Ya. Untuk ruqyah. Nah, ini nih Seperti ya. sofat, Sampai 10. Ayat 1 sampai 10. Ya, sampai 10. Dibacakan ini maka jin akan tunggang langgang, dia akan lari. ilaman khotimah. Yang ketiga, doa agar terhindar dari gangguan binatang buas yang berbahaya. Adapun caranya itu dengan membaca surat As-Saffat ayat 79 secara istiqamah. Salamun ala Nuhin fil alamin, salamun ala Nuhin fil alamin, gitu ya. Kenapa ini mungkin mengambil apa namanya sejarah Nabi Nuh naik kapal, padahal di kapal itu banyak binatang buas, tapi selamat Nabi Nuh. Gitu ya. Ya, silakan aja kalau Bapak Ibu mau lakukan ya. Nah, tema-temanya terakhir nih. Tema-tema dalam surat ini apa saja nih? Surat As-Saffat ini pembahasan para malaikat, masalah hari kiamat, kondisi kiamat, kehidupan para hamba yang mukhlis, yang ikhlas. Ya. Terus dan hasil perbuatan baik mereka. Ini uang. Perhitungan amalan-amalan, penyebutan kesudahan bagi orang yang kafir, yang pada akhirnya penyesalan dan sikap mengkambing hitamkan satu dengan yang lainnya. Artinya di sini nih, kan orang-orang kafir itu di akhirat nanti itu ketika dipertemukan sama temannya di dunia itu akan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Yang satu menuduh kamulah yang menjadikan aku sengsara seperti ini. Yang lainnya mengatakan sama kamunya mau sih, saya kan sebenarnya nggak ngajak, nggak maksa kamu sendiri yang mau. Terus berantem. Maka di dalam Al-Quran mengatakan al-qiya fi jahannam, maka Allah perintahkan dua-duanya sana lempar ke neraka. Nggak ada perdebatan sekarang. Gitu. Penggalan kisah-kisah para nabi Nuh, Nabi Ibrahim, gitu ya. Dan mimpi benarnya Nabi Ibrahim dengan penyembelihan putranya, kisah Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Alu Yasin, keluarga Yasin, Nabi Lut, Nabi Yunus. Berbicara juga tentang kenikmatan surga, tentang pohon zakum, celaan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu beranak dan anak perempuannya itu adalah malaikat, anak laki-lakinya adalah Isa. Nah, itu kan terakhir, seorang yang baik belum tentu menurunkan keturunan yang baik pula. Itu ada di dalam surat As-Saffat. Artinya apa? Perlu berdoa kepada Allah, berikhtiar agar orang-orang yang baik akan juga melahirkan keturunan yang baik. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu muliakan, barangkali ada yang ingin tanyakan dari apa yang kami sampaikan, kami silahkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya nih jangan bosan Pak Ustadz Monggo. ya. Jadi masalah Jabariyah dengan ahli sunnah wal jamaah ya. Dan mengenai anak tadi. Bagaimana Pak Ustadz seandainya ada seseorang yang sudah mens terlambat 1 minggu misalnya dan dipakai tes spek itu positif, dia mempunyai anak yang masih kakaknya masih kecil. Nah kalau apakah dari Qadariyah itu dibiarkan saja mengikuti anak itu dibiarkan? Apakah yang disebut tadi sunnah wal jamaah itu kita bisa gugurkan? Dengan digugurkan itu bagaimana Pak Ustadz? Padahal kan menggugurkan kan tidak dilarang ya. Iya. Kalau kita pahami sebenarnya pemahaman Jabariyah dan lawannya itu Qadariyah, lalu tengah-tengahnya itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Jadi aliran teologi dalam Islam itu ada 3 aliran besar. Aliran Jabari itu fatalism. Fatalism itu mengatakan apapun yang dilakukan oleh manusia sebenarnya itu yang dikehendaki oleh Allah. Itulah yang diperbuat oleh Allah. Jadi manusia itu seperti boneka saja. Manusia itu seperti wayang saja. Seperti itu ya. Itu kalau Jabariyah. Fatal, jadi pokoknya nyerah hidupnya itu. Kalau satunya lawannya itu ekstrim kirinya itu namanya Qadariyah. Qadariyah itu mengatakan semua-muanya itu setelah Allah berikan akal, pikiran, kekuatan, maka semuanya tanggung jawab manusia. Jadi tidak ada lagi, nggak perlu lagi menggantungkan kepada Allah, kira-kira begitu ya. Jadi kalau ingin melakukan apa ya pikir sendiri saja. Kalau pengen turun hujan ya nggak usah sholat istisqa gitu. Bikin supaya hujan datang.
Gak usah doa, usaha aja kan gitu. Kan gitu tuh. Nah itu ekstrim kiri lah kira-kira gitu. Maka muncullah lalu Asy'ariyah Maturidiyah yang kemudian lebih dikenal di belakang hari namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu? Yaitu memadukan dua aliran kanan kiri tadi. Konvergensi antara kanan dan kiri, Jabariyah Qadariyah. Artinya apa? Bahwa ada kehendak Allah dalam diri diminta untuk ikhtiar. Nah, ikhtiarnya apa? Dengan akal pikiran kan gitu ya, dengan hati yang jernih gitu. Maka kalau melihat sesuatu apa namanya misalkan peristiwa atau kayak tadi problem masalah tadi, maka harus diperhatikan. Perhatikan apa? Ini syariatnya dibenarkan oleh syariat. Gitu kan. Kalau orang menggugurkan seperti itu, bagaimana hukumnya di dalam syariat? Nah, itu aliran Asy'ariyah melihat bahwa perbuatan manusia itu dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kan gitu. Tapi ada di sana hal-hal yang dibenarkan, misalkan apa itu kalau pembenarannya masalah darurat ya, bukan hal masalah-masalah yang lain. Misalnya apa itu? Jika ditemukan menurut kasus seperti tadi, menurut dokter yang terpercaya, dia memahami betul bahwa ini jika dilanjutkan usia kandungan ini dapat menyebabkan apa namanya kematian pada pada ibunya, maka maka ada hukum usul fikih yang mengatakan wajib apa namanya itu mempertahankan melanggengkan yang hidup, dan pilihannya adalah menggugurkan yang belum tentu hidup. Itu karena ada dua pilihan yang berat kan gitu ya. Tapi kalau tidak ada alasan yang dibenarkan atas saran dari orang yang amanah terpercaya, maka menggugurkan kandungan itu kan hukumnya haram. Haram, apalagi kalau sudah usia 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan ulama udah sepakat semua gitu. Kecuali tadi tuh ada exception tadi, ada pengecualian yang menurut kedokteran mengatakan ini kalau dilanjutkan ibunya akan meninggal karena ini. Kalau betul itu terjadi, maka dibolehkan karena darurat. Kalau tidak ada darurat karena urusan kakaknya masih kecil, itu bukan urusan darurat. Gitu ya. Bapaknya kerjanya masih gini, nggak bisa itu. Jadi itu kalau itu terjadi, wala taqtul anfusakum, wala taqtul auladakum. Jangan kau bunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, karena takut ini sebagainya. Jadi kalau tidak ada uzur yang dibenarkan secara syar'i, maka hukum menggugurkan anak itu setelah terjadi pembuahan gitu. Bahkan setelah terjadi pembuahan belum sampai 4 bulan. Kalau sudah ada kemungkinan pembuahan itu nggak boleh. Yang boleh adalah sebelum terjadi pembuahan diatur. Itu namanya tanzimun nasl, itu dibenarkan. Tapi kalau sudah masuk itu tidak boleh digugurkan. Maka menggugurkan calon bayi itu sama dengan membunuh anak. Wallahu a'lam bishawab. Itulah menurut pendapat. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Baik Ustadz, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah luar biasa. Mau lanjut? Oh enggak, udah ya, udah. Udah waktunya. Baik. Tapi muliakan, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan mendatang. Harapannya semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, ilmu yang didapatkan di malam hari ini bermanfaat dan menjadi saksi di hadapan Allah kelak di akhirat nanti. Amin. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. Allahumma shalli Amin ya Allah ya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi 'ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi 'ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Nas'alukal jannah wa man yuqarribuna min qawlin wa 'amal. Wa na'udzubika minan nar wa man yuqarribuna min qawlin wa 'amal birahmatika arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Baik Bapak Ibu yang memuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Selamat istirahat. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat. Terima kasih. Semuanya ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua. Semuanya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama Pak Haji.